Saya memecat kekasih muda suami saya. Suami saya menampar saya di depan umum. Saya membalasnya dengan 10 tamparan dan di sana juga saya berkata, "Kamu juga, keluar." Saya berdiri di atas panggung acara makan malam gala perusahaan, menggenggam erat sebuah flash disk di tangan saya yang berisi cukup bukti untuk menghancurkan segalanya. Di bawah sana, lebih dari 500 orang duduk, seluruh staf perusahaan suami saya, Dian Pratama. Hadir pula mitra bisnisnya, investor, dan jurnalis dari media-media utama di Jakarta. Lampu gantung kristal yang mewah di Ballroom Hotel, Mulia Senayan menerangi tempat itu seolah siang hari. Dan saya, Elara Kusuma, istri dari Dian Pratama, bersiap memberikan hadiah tak terlupakan di panggung yang begitu memukau ini. Selanjutnya, mari kita sambut Ibu Elara Kusuma, istri direktur utama kita, yang akan menarik nomor untuk hadiah utama spesial malam ini. Suara pembawa acara bergema melalui pengeras suara dengan antusiasme yang profesional dan halus. Saya naik ke panggung selangkah demi selangkah, menghentakkan sepatu hak tinggi. Stiletto 10 cm saya. Saya mengenakan gaun malam beludru hitam rancangan desainer terkemuka yang mempertegas sosok tubuh saya, yang saya rawat dengan cermat. Saya seorang ibu berusia 36 tahun dengan 2 anak, tetapi saya masih terlihat seperti berusia 28 atau 29 tahun. Saya melakukannya bukan untuk menyenangkan siapapun, tetapi karena saya tidak pernah membiarkan diri saya terlihat kalah. Dian duduk di barisan depan. Di sampingnya duduk asisten pribadinya, Sinta Rahayu. Gadis berusia 24 tahun itu, mengenakan gaun berwarna sampahnya dengan garis leher rendah, mencondongkan tubuh ke telinganya untuk membisikkan sesuatu, tersenyum seperti bunga yang baru mekar. 3 bulan yang lalu, saya menemukan hasil USG 6 minggu di ruang kerja rumah kami di Pondok Indah. Itu milik Sinta. Dian berlutut di hadapan saya malam itu, sambil menangis, mengatakan bahwa itu hanya momen kehilafan, bahwa gadis itu telah memprovokasinya. Dan bahwa yang paling dia cintai di dunia adalah anak-anak dan saya. Saya memperkayainya tidak. Saya berpura-pura memperkayainya. Saya menghabiskan 3 bulan menyewa detektif swasta untuk menyelidiki rekening koran banknya, mengambil rekaman CCTV, dan bahkan meretas cadangan iCloud-nya. Saya mendapatkan semuanya. Ibu Elara, tolong ucapkan sepatah 2 patah kata. Pembawa acara menyodorkan mikrofon kepada saya, dan saya mengambilnya. Saya tidak melihat ke kotak undian hadiah, melainkan langsung ke barisan depan. Dian akhirnya menyadari tatapan saya, dia tersenyum dan mengangkat gelas. Sampanyanya. Senyuman itu persis sama dengan 17 tahun yang lalu saat kami kencan pertama di kantin Universitas Indonesia. Saat itu, dia adalah mahasiswa teknik yang tidak punya uang dan saya adalah putri dekan Fakultas Hukum UI. Semua orang bilang saya menurunkan standar, tapi saya bilang saya mencintai bakatnya. Bakat. Sebelum menarik hadiah, saya ingin semua orang menonton sebuah video, kata saya, menjentikkan jari ke arah ruang kontrol. Layar raksasa di belakang, panggung menyala. Gambar pertama adalah rekaman CCTV lorong sebuah hotel berbintang di Bali. Dian, dengan lengan melingkar di pinggang Sinta, menggesek kartu untuk masuk ke kamar. Tanggal menunjukkan 17 November tahun lalu, hari ulang tahun pernikahan kami. Hari itu dia bilang dia sedang perjalanan bisnis ke Surabaya. Gambar kedua, catatan transfer bank. Dian mentransfer Rp 75.000 per bulan kepada Sinta. Keterangan. Gaji. Tapi Sinta bahkan tidak ada dalam sistem HRD perusahaan. Dalam 2 tahun terakhir, transfer tersebut berjumlah Rp 1,8 miliar uang harta gono gini kami. Gambar ketiga. Tangkapan layar WhatsApp. Dian berkata kepada Sinta. Perempuan tua pemarah itu seharusnya sudah menyingkir. Saat bayinya lahir, aku akan menceraikannya. Dan jika dia berani membuat skandal, aku punya cara untuk membuatnya hidup di jalanan tanpa uang sepeser pun. Ballroom menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Saya melihat wajah Dian berubah dari merah padam menjadi pucat dalam hitungan detik. Dan dari pucat menjadi warna yang sangat mengerikan. Dia melompat dan berdiri. Kursinya berdecit ngeri di lantai marmer. Matikan itu. Matikan. Sekarang, dia berteriak ke arah ruang kontrol. Tapi asisten saya, Ratna, sudah mengambil alih ruang audiovisual. Tidak ada yang mempedulikannya. Sinta mencoba bersembunyi di bawah meja, tetapi tatapan 500 orang tertuju padanya seperti lampu sorot. Dia menutupi wajahnya dengan bahu gemetar, tidak tahu apakah dia menangis atau tertawa karena gugup.
Saya terus mengganti slide. Bukti keempat, kelima, keenam. Saya telah menyiapkan, tepat 37 halaman. Setiap halaman adalah pisau. Saya akan menguliti hidup-hidup pasangan bajingan. Ini, Dian, kata saya melalui mikrofon dengan suara setenang seolah sedang membicarakan cuaca Jakarta. Sebelumnya kamu bertanya mengapa bulan ini aku tidak mentransfer uang belanja untuk ibumu. Sekarang aku beritahu kamu, karena aku menemukan bahwa kamu memberi Rp 10 juta kepada ibumu dan Rp 75 juta kepada Sinta. Ibumu membesarkanmu selama 30 tahun, dan bagimu nilainya hanya 1/5 dari selingkuhanmu. Seseorang di antara hadirin tersentak kaget. Saya melihat beberapa jurnalis mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. Malam ini juga, video ini akan viral di seluruh Indonesia. Dian berlari menuju panggung. Dia berlari begitu cepat hingga tersandung di anak tangga dan hampir jatuh. Pria itu, yang di dunia bisnis Jakarta selalu dikenal sebagai pria elegan, menerjang ke arah saya seperti orang gila dengan mata merah. Elara, apa kamu gila? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Perusahaan akan IPO besok. Dia mencengkeram pergelangan tangan saya dengan kekuatan yang sepertinya ingin meremukkan tulang saya. Saya mengerutkan kening karena kesakitan, tetapi saya tidak melawan, hanya menatapnya dengan dingin. Aku tahu, kata saya. Itulah sebabnya aku memilih hari ini. Dia mengangkat tangannya. Tamparan itu datang begitu cepat sehingga saya bahkan tidak sempat memejamkan mata. Suaranya meledak di dekat mikrofon, diperkuat oleh pengeras suara seperti tembakan. Wajah saya menoleh ke samping dan saya merasakan rasa darah di sudut bibir. Di antara hadirin terdengar teriakan. Seseorang berdiri. Seseorang berteriak agar memanggil polisi, tetapi tidak ada yang bergerak. Semua orang sedang menonton drama etika terbaik tahun ini, berdarah dan di barisan depan. Saya menoleh perlahan dan menatap Dian. Tangannya masih gemetar. Di matanya ada kegilaan bercampur ketakutan dan kemarahan. Mungkin dia mengira saya akan menangis, menutupi wajah dan lari dari panggung, menjadi istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang malang, memberinya kesempatan untuk berperan sebagai suami yang menyesal dan mengubah skandal ini menjadi masalah rumah tangga biasa, agar suasana kembali tenang. Tapi dia tidak mengenal saya. Saya, Elara Kusuma, putri dekan, lulusan terbaik UMPTN, sarjana hukum dengan predikat cum laude dari UAI, pengacara ahli merger, dan akuisisi di jajaran elit selama 12 tahun. Kasus-kasus yang saya tangani bernilai minimal ratusan miliar rupiah. Saya telah bernegosiasi dengan mafia tanah, politisi korup, dan ahli waris dana asing internasional. Dia mengira satu tamparan akan menghancurkan saya. Saya tersenyum dan kemudian mengangkat tangan saya. Tamparan pertama dengan sekuat tenaga di pipi kirinya. Ini untuk tamparan yang baru saja kamu berikan padaku. Tamparan kedua dengan punggung tangan di pipi kanannya. Ini untuk hari ulang tahun pernikahan kita saat kamu bilang kamu di Surabaya. Tamparan ketiga, keempat, kelima. Saya terus menghitung. Setiap tamparan disertai dengan bertahun-tahun keluhan dan kemarahan saya. Demi dia bisa mendirikan startupnya, saya melepaskan posisi saya sebagai mitra di firma hukum. Saya di kawasan SCBD. Saya pulang ke rumah untuk mengurus anak-anak. Ketika ibunya sakit, saya yang membersihkan kotorannya selama 3 tahun. Ketika perusahaannya kehabisan likuiditas, saya menggadaikan apartemen di daerah Menteng yang ditinggalkan ayah saya untuk saya. Tamparan ke-10. Saya berhenti. Wajah Dian bengkak dan berubah bentuk. Dia berdarah dari bibir. Kacamatanya telah terbang sejauh 3 meter. Dia mundur terhuyung-huyung dan menabrak menara gelas sampahnya di tepi panggung. Gelas-gelas itu pecah berkeping-keping. Cairan keemasan menodai setelan jas mahalnya yang dibuat khusus. Saya merapikan garis leher gaun saya, mengeluarkan sebuah dokumen dari tas tangan saya. Dian, ini adalah surat perjanjian perceraian. Kamu telah melakukan perzinahan dan penyembunyian harta gonogini dengan bukti yang tak terbantahkan. Saya menuntut perceraian yang dipersengketakan. Hak asuh kedua anak akan menjadi milik saya. Saya menuntut 60% saham perusahaan. Dan jangan buru-buru menolak. Video kamu memukulku semenit yang lalu sudah aku kirim ke istri dari 3 mitramu. Mereka pasti sedang menontonnya sekarang. Apa? Menurutmu seorang pria yang menganiaya istrinya di depan umum masih layak menjadi CEO?
Saya melemparkan dokumen itu ke wajahnya. Tanda tangani. Sekarang. Jika tidak, besok pagi semua investormu, klien, dan bank akan menerima bukti penipuan, pajakmu, suap korporasi, dan pemalsuan data keuanganmu. Saya punya data rekening, rahasiamu di Singapura, pembayaran ilegalmu kepada anggota DPRD itu, dan semua riwayat penjagalan ilegal yang kamu lakukan terhadap pesaing untuk mencuri kontrak pemerintah. Saya mendekat ke telinganya dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Apa menurutmu aku tidak tahu bahwa kecelakaan mobil di tol Jagorawi 3 tahun lalu itu bukan karena remblong, tubuhnya membeku. Dalam kecelakaan itu seorang programmer muda meninggal. Dian mengatakan itu adalah nasib buruk. Tetapi saya tahu anak itu telah menemukan pemalsuan akuntansinya dan berencana melaporkannya ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya telah menghabiskan 3 bulan mencari pemilik bengkel di daerah Bekasi yang telah dia suap dan saya sudah memiliki rekaman pengakuannya. Tanda tangan atau tidak? Tanya saya. Tangannya gemetar, tetapi dia mengambil pena. Di bawah tatapan tercengang semua orang, dia menandatangani perjanjian perceraian. Tulisannya bengkok, seperti ular yang sekarat. Saya menyimpan dokumen itu dan menoleh ke arah hadirin. Hadirin sekalian, saya minta maaf telah merusak suasana pesta. Undian berlanjut. Hadiahnya adalah perjalanan untuk 2 orang ke Eropa, disponsori oleh saya, senilai Rp150 juta. Saya berhenti sejenak dan tatapan saya menyapu wajah. Pucat Sinta. Saya sarankan kepada pasangan pemenang untuk saling memeriksa ponsel masing-masing. Anda tidak pernah tahu kejutan apa yang mungkin Anda temukan. Terdengar tawa gugup di antara hadirin, diikuti oleh tepuk tangan yang riuh. Saya membungkuk dan turun dari panggung. Tumit saya berderak di atas pecahan kaca. Saat melewati Sinta, saya berhenti. Dia meringkuk di kursinya seperti kucing yang basah kuyup karena hujan. 3 bulan lalu dia menambahkan saya di Instagram. Dia memanggil saya Mbak Elara sayang, mengatakan bahwa dia ingin belajar dari saya bagaimana menyeimbangkan karier dan keluarga. Saya tahu sejak saat itu ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya, tetapi saya menahannya. Saya memainkan permainannya, saya memperkenalkannya pada klien, bahkan saya pergi ke apartemennya di Kemang untuk membuatkannya bubur ketika dia sakit. Tentu saja, sekalian saya menyembunyikan mikrofon di kamar tidurnya. Nona Sinta, saya membungkuk dan berbisik. Saya sudah menyelidiki tentang bayi yang kamu kandung. Itu sama sekali bukan anak Dian. Kamu berkencan dengan 3 pria sekaligus dan Dian hanyalah yang paling kaya. Katakan padaku jika aku memberitahunya, apa menurutmu dia akan lebih ingin membunuh seseorang daripada yang dia inginkan semenit yang lalu? Pupil matanya mengecil tajam. Saya menegakkan tubuh dan menepuk bahunya dengan ringan, seolah-olah membersihkan debu. Ngomong-ngomong, kamu dipecat. Bukan dari perusahaan Dian. Karena perusahaan itu akan segera berhenti menjadi miliknya. Kamu dipecat dari hidupku. Pergilah dan jangan sampai aku melihat wajahmu lagi dimanapun. Saya berbalik dan pergi, meninggalkan ballroom yang penuh dengan keributan, skandal. Saat keluar dari hotel, angin malam Jakarta yang hangat namun lembab, menerpa wajah saya. Asisten saya, Ratna, berlari mengejar saya untuk memberikan selendang. Bu Elara. Mitra Pak Dian baru saja menelepon. Mereka bilang ingin bertemu besok dengan ibu untuk membicarakan saham. Selain itu, istri dari 3 investor baru saja memposting di Instagram Story dan LinkedIn bahwa dalam kondisi apapun, mereka tidak akan bekerja sama dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Saya mengenakan selendang dan menyalakan sebatang rokok. Saya sudah 3 tahun tidak merokok, tetapi hari ini saya membutuhkannya. Katakan pada mereka besok, jam 10 pagi di kantor firma hukum saya. Mengenai Dian, saya menghembuskan asap, dan melihatnya menghilang di udara malam, dia pasti sekarang sedang menyelidiki anak siapa sebenarnya yang dikandung Sinta. Biarkan dia menyelidikinya. Baru setelah dia tahu pasti, dia akan menyadari semua yang telah dia hilangkan demi seorang anak haram yang bahkan bukan miliknya. Ponsel saya berdering. Itu putra saya, Bima, yang berusia 12 tahun. Mama di mana? Papa baru saja menelepon. Dia bilang Mama membuat skandal di perusahaan, bahwa Mama sudah gila. Bima, potong saya. Ayahmu menamparku di depan 500 orang. Aku masih punya bekasnya di wajahku. Apa menurutmu ibumu gila? Ada keheningan panjang di ujung telepon.
Kemudian putra saya berkata, aku akan mengambil es batu. Pulanglah ke rumah. Aku akan mengompresnya untuk mama. Mata saya terasa perih tiba-tiba, tetapi saya menahannya. Elara, jangan menangis, setidaknya sampai kamu menang sepenuhnya. Jangan menangis. Bima, mama, tidak pulang ke rumah. Mama akan menginap di hotel. Besok mama akan mengajakmu menemui seseorang. Siapa? Teman lama kakekmu? Hakim Agung di Mahkamah Agung. Karena ayahmu bilang gila, aku akan menunjukkan padanya apa itu kegilaan yang sebenarnya. Saya menutup telepon, masuk ke mobil Alphard saya dan melihat diri saya di kaca. Spion. Pipi kiri saya merah dan bengkak. Tetapi mata saya bersinar dengan cara yang menakutkan. Malam ini baru permulaan. Ketika saya bangun di suite penthouse Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, sudah jam 10 pagi. Cahaya matahari Jakarta yang terik masuk melalui jendela besar, menerangi perjanjian perceraian di meja samping tempat tidur. Tanda tangan Dian. Tampak seperti bekas luka yang jelek, tetapi melihatnya saya hanya merasakan kepuasan. Di ponsel saya ada 37 panggilan tak terjawab. 12 dari Dian, 8 dari ibunya, dan sisanya dari teman dan kerabat yang khawatir. Saya hanya membalas satu, panggilan kepada kawan lama ayah saya, Hakim Bapak Wijaya. Elara, kata Pak Wijaya dengan suara tegas. Saya sudah memeriksa apa yang kamu kirim. Dengan bukti-bukti itu, perceraian dan perampasan asetnya sudah pasti. Tapi hati-hati, tipe orang seperti itu, yang terpojok seperti anjing gila, mampu melakukan apa saja. Suara ayah saya sendiri terdengar di latar belakang dengan kemarahan yang tertahan. Dia seorang profesor emeritus sastra yang berpendidikan sepanjang hidupnya, tetapi sekarang dia sedang memaki Dian melalui telepon. "Pa, aku tahu. Aku sudah mengirim pengawal pribadi untuk menjemput Bima dan si kecil Lestari. Hari-hari ini mereka akan tinggal di rumah Papa. Dan kamu mau apa?" tanya ayah saya. Saya melihat cakrawala gedung pencakar langit Jakarta dari jendela. "Aku akan mengambil rampasan perangku. Perusahaan Dian, Teknologi Pratama, bernilai sekitar Rp3 triliun dan sedang mempersiapkan IPO. Inisial Public Offering, di Bursa Efek Indonesia. Saya sudah memiliki 30% saham sebagai aset sebelum menikah, tetapi peningkatan nilai selama pernikahan adalah harta gono gini. Yang lebih penting, saya memiliki bukti korupsi yang cukup untuk menghancurkan hidupnya." Pukul 11 pagi, saya masuk tepat waktu ke ruang rapat perusahaan di kawasan Segitiga Emas Jakarta. 3 mitra Dian sudah menunggu. Budi, CTO, seorang jenius teknologi tetapi berkarakter lemah. Joko, COO, teman kuliah Dian di EY, yang berpura-pura menjadi yang paling setia. Dan Ratna, CFO, Direktur Keuangan. Satu-satunya mitra wanita dan sekutu yang paling perlu saya menangkan. Pengacara Kusuma. Joko adalah yang pertama berdiri. Wajah saya dipukul oleh Dian. Saya langsung ke intinya, di depan 500 orang. "Saya punya videonya, saya kira kalian sudah melihatnya." Ketiga pria itu saling bertukar pandang. Ada direktur lain, HRD, menundukkan kepalanya. Joko terbatuk. Hanya Ratna yang menatap mata saya. "Elara, kita di sini untuk membicarakan masa depan perusahaan. Situasi Dian saat ini tidak membuatnya layak untuk tetap menjadi CEO, tetapi perusahaan ini tidak bersalah. Ada ratusan keluarga yang mencari nafkah dari sini." "Joko," potong saya. "Hari ini saya tidak datang untuk bernegosiasi, saya datang untuk memberitahu. Menurut perjanjian perceraian yang ditandatangani, 27% dari 45% sahamnya beralih kepada saya. Ditambah dengan 30% saham asli saya akan menjadi pemegang saham mayoritas absolut." "Itu tidak mungkin." Joko melompat dari kursinya. "Dian tidak akan pernah setuju hal itu disahkan di notaris. Dia sudah menandatanganinya." Saya melemparkan salinan perjanjian ke atas meja. "Selain itu, saya punya bukti suap korporasi, penggelapan pajak, dan laporan keuangan yang dipalsukan. Jika kalian tidak menerima saya masuk ke perusahaan, besok pagi Ditjen Pajak dan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menerima laporan anonim dengan semua dokumentasi. Lupakan soal IPO. Kalian semua akan berakhir di penjara." Keheningan yang mematikan membanjiri ruang rapat. Akhirnya, Budi, sang CTO, berbicara dengan suara lirih. Elara, kami tidak punya masalah denganmu, tapi Dian bagaimanapun juga adalah saudara kami." "Saudara?"
Saya tertawa terbahak-bahak. Budi, tahun lalu, ketika ibumu perlu dioperasi darurat di rumah sakit swasta dan butuh Rp 500 juta, siapa yang pergi ke rumah sakit tengah malam untuk membawa uang itu? Itu Dian? Bukan. Itu aku. Aku meminjamkannya kepadamu secara pribadi. Tanpa bunga dan tanpa menandatangani surat utang apapun. Apa yang sedang dilakukan Dian saat itu? Dia sedang membelikan tas Hermes untuk Sinta. Wajah Budi memerah karena malu. Saya melanjutkan. Ratna, putrimu tahun lalu ingin mendaftar masuk Universitas Ivy League di Amerika. Siapa yang menulis surat rekomendasi untuknya? Itu aku. Yang meminta bantuan teman lama saya yang menjadi profesor sana. Kamu tahu apa yang dikatakan Dian ketika kamu memintanya? Dia bilang, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Tangan Ratna mengepal. Saya berbalik ke arah Joko. Joko, kamu membanggakan kesetiaan. Tahukah kamu bahwa 3 tahun lalu proyek pemerintah daerah DKI yang dicuri pesaing kita? Sebenarnya Dianlah yang memberikan penawaran kita kepada mereka di bawah meja. Dia menerima Rp 3 miliar. Dari mereka, membuatmu kehilangan bonus Rp 50 miliar. Saya punya catatan. Transfernya, mau lihat? Wajah Joko menjadi pucat seperti kertas. Saya mengeluarkan flash disk dari tas saya dan meletakkannya di tengah meja kaca besar itu. Di sini ada semua kebusukan Dian. Saya beri kalian 2 pilihan. Pertama, kalian mendukung saya sebagai CEO baru. Saya jamin perusahaan akan tetap beroperasi normal. Kalian tetap aman dan rencana IPO berlanjut. Kedua, kalian tetap di pihak Dian. Dan kita semua mati. Saya laporkan kalian dan kalian masuk lubang bersamanya. Saya berdiri menatap mereka dari atas. Kalian punya waktu 1 jam untuk berpikir. Saya mau minum kopi. Saat saya kembali, saya ingin jawaban. Saya keluar dari ruangan, bersandar di dinding koridor dan menarik napas dalam-dalam. Tangan saya gemetar. Tetapi bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan. Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun saya merasa memegang kendali atas nasib saya sendiri. Ponsel saya berdering. Nomor yang disembunyikan. Elara. Suara Dian terdengar serak seperti amplas yang digosokkan ke kayu. Kamu pikir kamu sudah menang? Belum. Anak Sinta, katanya sambil mengertakkan gigi, adalah anakku. Tadi malam aku melakukan tes DNA. Apa kamu ingin menggunakan soal anak untuk memisahkan kami? Teruslah bermimpi. Saya tertawa terbahak-bahak. Aduh Dian. Ke klinik mana kamu pergi? Laboratorium Prodia di Menteng? Direktur laboratoriumnya adalah teman lama angkatan S2. Mudi Prasetya Mulia, kan? Apa menurutmu mungkin dia sedikit memanipulasi laporannya? Ada keheningan yang mematikan di ujung sana. Kemudian saya mendengar suara. Sesuatu yang pecah, mungkin ponsel yang dibanting ke dinding atau mungkin kewarasan Dian yang hancur berkeping-keping. Elara, kamu wanita ular. Terima kasih atas pujiannya. Saya menutup telepon dan memblokir nomornya. 1 jam kemudian saya kembali ke ruang rapat. Ketiganya berdiri dengan ekspresi beragam, tetapi satu tatapan yang sama. Mereka telah menyerah. Elara. Ratna mengulurkan tangannya. Selamat datang di kursi kepresidenan. Dewan Direksi. Saya menjabat tangannya dan menatap 2 orang lainnya. Budi, Joko, ada keberatan? Tidak ada, kata Budi dengan suara lemah. Tidak ada, gumam Joko di antara giginya. Sempurna. Saya duduk. Kalau begitu, agenda nomor 1, mengadakan rapat umum. Pemegang saham luar biasa. RUPS LB. Untuk memberhentikan Dian Pratama dari semua jabatannya. Agenda nomor 2, menelepon polisi dan mengajukan laporan resmi atas KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya punya hasil visum dan 500 saksi. Agenda nomor 3, menggugat Sinta Rahayu menuntut pengembalian Rp 2 miliar. Harta bersama yang dialihkan oleh Dian. Agenda nomor 4. Saya berhenti sejenak dan menunjukkan senyum tulus pertama saya hari itu. Agenda nomor 4. Saya akan menempati kantor Dian, memiliki pemandangan langsung ke Jalan Jenderal Sudirman. Saya sudah menginginkannya sejak lama. Hari saya pindah ke kantor Dian, Sinta muncul. Dia mengenakan pakaian hamil yang longgar, tanpa riasan dan matanya bengkak. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Sama sekali tidak terlihat seperti gadis mempesona dengan gaun warna sampahnya itu. Bu Elara, katanya dari pintu dengan suara gemetar. Bisakah kita bicara? Saya duduk di kursi kulit Dian.
yang sekarang mantan direktur. Saya memutar kursi. Dari sini terlihat seluruh kota dan matahari sore mewarnai gedung-gedung. Pencakar langit dengan warna keimasan. Dian biasa duduk di sini memandangi pemandangan sambil mengirim pesan kepada Sinta, aku merindukanmu, sayang. Duduklah. Saya menunjuk kursi di depan saya. Dia duduk dengan hati-hati, melindungi perutnya dengan kedua tangan. Sikap itu membuat saya muak. Dia menggunakan bayi itu sebagai tameng, berpikir saya akan merasa kasihan. Elara, saya tahu saya salah. Seharusnya saya tidak berhubungan dengan Pak Dian. Dian, saya mengoreksinya. Dia bukan lagi Pak Direktur. Dia Dian Pratama yang pengangguran. Oh, jika pengacara saya cukup hebat, dia akan segera menjadi terdakwa Dian Pratama. Air mata Sinta jatuh. Saya mohon, biarkan saya tenang. Bayinya tidak bersalah. Saya butuh uangnya. Saya membuka laci dan mengeluarkan map berisi dokumen. Sinta, mari kita buat kesepakatan. Katakan padaku, selain Dian, siapa dua pria lainnya? Jika kamu memberitahuku, aku akan memberimu Rp 750 juta, agar kamu pergi dari Jakarta dan memulai hidup baru dengan tenang. Wajahnya berubah. Air matanya berhenti tiba-tiba. Kilatan kewaspadaan melintas di matanya. Saya tidak tahu apa yang ibu bicarakan. Hugo Santoso, 28 tahun, pelatih pribadi di gym eksklusif di Senopati. Kalian sudah berhubungan 11 bulan. Louis Wijaya, 42 tahun, wakil presiden perusahaan properti, sudah menikah. Kalian berhubungan 7 bulan. Dian, satu-satunya yang punya uang paling banyak dari ketiganya. Saya meletakkan foto-foto dari detektif di atas meja, satu persatu. Kamu menjalin hubungan dengan ketiganya pada saat yang sama. Tanggalnya tumpat tindih. Sebenarnya, bahkan kamu sendiri tidak tahu anak siapa itu, kan? Sinta menjadi pucat seperti mayat. Bagaimana ibu tahu? Saya tersenyum. Sinta, sejak hari kamu menambahkan saya di Instagram, saya tahu ada yang tidak beres. Seorang gadis cantik berusia 24 tahun yang mendekati istri, bosnya yang berusia 36 tahun secara sukarela. Apalagi yang bisa dia cari jika bukan masalah? Saya mengikuti permainanmu selama 3 bulan. Kamu berakting dengan baik, tapi skenarionya buruk sekali. Saya berdiri, mengitari meja dan berdiri di depannya. Secara naluriah dia mundur, memeluk perutnya. Aku memberimu 3 hari, kata saya dengan suara pelan. Bawakan aku data kontak kedua pria itu dan catatan semua transfer uang di antara kalian. Aku akan memberimu Rp 750 juta dan kamu pergi dari Indonesia. Jika tidak, membungkuk ke telinganya. Aku akan menyerahkan bukti ke polisi bahwa kamu menipu 3 pria sekaligus, berpura-pura hamil dan keadaan darurat. Apa kamu tahu berapa tahun hukuman penjara untuk penipuan berkelanjutan? Terutama ketika jumlahnya melebihi ratusan juta rupiah. Tubuhnya mulai gemetar seperti daun tertiup angin. Tidak, ibu tidak akan tega. Ibu sendiri bilang bayinya tidak bersalah. Saya menegakkan tubuh. Bayinya iya. Kamu tidak. Dan Sinta, apakah kamu benar-benar yakin ingin memiliki anak ini? Tumbuh di lingkungan di mana ibunya seorang penipu dan ayahnya seorang pelaku KDRT yang bangkrut. Apakah itu hadiah yang ingin kamu berikan kepada anakmu? Sinta ambruk, menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh dengan bahu terguncang. Hebat. Saya berdiri di sampingnya, menatapnya dengan dingin, tanpa merasakan apa-apa. 3 bulan lalu, saya juga menangis seperti itu di ruang kerja rumah. Saya memegang hasil USG itu, merasa dunia runtuh menimpa saya. Saya pikir saya akan mati. Bahwa saya akan menjadi gila. Bahwa saya akan menjadi salah satu wanita yang disakiti yang menangis di media sosial dan mencari belas kasihan keluarga. Tapi, saya tidak melakukannya. Saya memilih jalan lain. Jalan balas dendam yang dingin dan penuh perhitungan. 3 hari, kata saya dan kembali ke kursi saya. Saya menekan tombol intercom. Keamanan. Antar Nona Sinta ke pintu keluar. 2 petugas keamanan masuk dan membantunya berdiri. Di pintu dia berbalik untuk menatap saya. Ada ketakutan dan kebencian di matanya. Elara, karma akan membalasmu. Wanita sepertimu pantas ditinggalkan. Saya tersenyum. Terima kasih. Tapi sebelum itu, mulailah berpikir bagaimana kamu akan menghadapi polisi. Ketika pintu ditutup, keheningan kembali ke kantor.
Saya melihat matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta dan menelepon Ratna. Ratna, selidiki rekening bank Sinta. Terutama 2 tahun terakhir. Saya ingin tahu siapa lagi yang menyetorkan uang kepadanya selain Dian. Nama, jumlah, tanggal. Elara. Ini perintah pertamamu sebagai CEO baru? Ya. Saya menutup telepon. Saya membuka laptop. Wallpaper layar masih foto saya dengan Dian di Bali musim panas lalu. Dia merangkul pinggang saya, tersenyum mesra. Saat itu saya sudah tahu tentang keberadaan Sinta. Tetapi saya tetap tersenyum ke kamera. Berakting dalam sandiwara pernikahan yang sempurna. Sekarang, dari 2 orang di foto itu, 1 berada di ambang kehancuran dan yang lainnya bangkit dari abunya. Ponsel saya berdering. Itu putra saya, Bima. Ma, papa ada di sini. Dia di depan pintu rumah kakek berteriak ingin bertemu aku dan Lestari. Jantung saya berdegup kencang. Jangan buka pintunya. Bilang pada kakek untuk menelepon polisi. Ma, dia menakutkan sekali. Dia bilang kalau tidak bertemu kami, dia akan. Di ujung telepon terdengar suara gaduh dan kemudian suara kasar Dian. Elara, kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir dengan mencuri perusahaan dariku kamu sudah bisa tidur nyenyak? Kamu lupa bahwa Bima dan Lestari juga anak-anakku. Aku punya hak asuh, aku bisa menuntutmu. Aku akan bilang kamu yang menganiayaku, bahwa kamu tidak stabil secara mental, bahwa kamu akan melakukan apa saja demi uang. Saya meremas ponsel sampai buku-buku jari saya memutih. Cobalah, kata saya, dengan suara tenang. Jika kamu mengajukan gugatan hak asuh, aku akan mengirim bukti suapmu ke hakim investigasi. Mari kita lihat mana yang lebih cepat. Sidang, pengadilan keluarga atau surat perintah penahanan sementara untuk korupsi dan penipuan pajak. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu tertawa sinis. Oke, Elara, kamu tangguh. Tapi tahukah kamu satu hal? Sinta baru saja meneleponku. Dia bilang, kamu akan melaporkannya karena penipuan dan dia bilang, dia juga punya rahasia tentangku. Jika kamu melaporkannya, dia akan menyeretku bersamanya ke neraka. Elara, inikah yang kamu inginkan? Kehancuran bersama? Saya tidak menjawab. Apa yang saya inginkan adalah agar kamu tidak memiliki apa-apa dan agar dia masuk penjara. Mengenai kehancuran bersama, Dian, kamu sudah kehilangan segalanya. Hanya saja kamu belum menyadarinya. Saya menutup telepon. Saya mengirim WhatsApp ke Hakim Wijaya. Pak Wijaya, tolong, jika ada yang melaporkan secara palsu bahwa saya menyerang suami saya, abaikan saja. Balasannya datang segera. Tenang, Elara. Ngomong-ngomong, keluarga korban kecelakaan lalu lintas 3 tahun. Lalu sudah lama mencoba membuka kembali kasusnya. Apa kamu ingin bertemu dengan mereka? Membaca pesan itu, senyum saya perlahan mengembang. 3 tahun. Orang tua dari programmer muda itu telah menghabiskan 3 tahun, menuntut keadilan untuk anak mereka. Dian mencoba membungkam mulut mereka dengan uang, tetapi mereka tidak menyerah. Ketika saya menghubungi mereka minggu lalu, wanita tua itu menggenggam tangan saya dan berkata, Ibu pengacara, kami tahu Anda istrinya, tapi kami tidak punya harapan lagi. Sekarang akhirnya saya bisa memberi mereka jawaban. Saya menulis. Besok jam 10, di kantor firma hukum saya. Orang tua korban tampak jauh lebih tua dari yang saya bayangkan. Ibu berusia sekitar 70 tahun itu membungkuk, tetapi matanya bersinar dengan cara yang mengejutkan. Sang ayah duduk di kursi roda. Dampak stroke telah membuat separuh wajahnya lumpuh. Tetapi dia menjabat tangan saya dengan kekuatan yang luar biasa. Ibu pengacara Elara, kata wanita tua itu dengan logat Jawa Tengah yang kental. Kami sudah menunggu 3 tahun. Kami tidak takut mati. Kami hanya ingin keadilan. Untuk Cahyo. Saya menuangkan teh untuk mereka di ruang rapat kecil, firma hukum lama saya. Di sinilah saya bekerja sebelum menikah. Di dinding masih tergantung ijazah saya. Dan foto saya saat masih muda, percaya diri, tersenyum. Saat itu saya berpikir, saya akan menjadi pengacara terbaik di negara ini, bukan istri seseorang. Bapak Ibu, saya duduk di depan mereka. Putra Anda bernama Cahyo Nugroho, 25 tahun, programmer di teknologi Pratama. Dia meninggal dalam kecelakaan di tol Jagorawi pada tanggal 17 November. 3 tahun yang lalu. Versi resminya adalah rem.
Blong dan pengemudi yang menabraknya melarikan diri dan tidak pernah ditemukan. Ibu itu mulai menangis. Iya, tapi Cahyo menelepon kami seminggu sebelum meninggal. Dia bilang dia telah menemukan rahasia di perusahaan, rahasia yang sangat besar. Dia bilang jika dia bicara, perusahaan akan hancur. Kami bertanya, apa itu? Tetapi dia bilang dia tidak bisa mengatakannya agar tidak membahayakan kami. Dia mengeluarkan sapu tangan kain, membukanya dengan hati-hati dan menunjukkan kepada saya sebuah ponsel yang hancur. Polisi bilang tidak bisa diperbaiki, datanya hilang, tapi kami tidak membuangnya. Bu Elara, apa menurut Ibu Anda bisa? Ada seseorang yang bisa memeriksanya? Saya mengambil ponsel itu, memberikannya kepada ahli IT yang menunggu di luar, seorang jenius pemulihan data yang telah saya bayar mahal. Bu, saya butuh waktu. Tapi saya ingin menanyakan sesuatu. Dalam 3 tahun ini, apakah ada yang mendekati Bapak Ibu untuk menawarkan uang agar berhenti menyelidiki? Mata pria tua di kursi roda itu terbuka lebar dan suara serak keluar dari mulutnya yang miring. Wanita tua itu menepuk punggungnya dan berkata, iya, Dian. Pratama sendiri yang datang ke desa kami di dekat Solo, dia menawarkan Rp3 miliar agar kami menandatangani perjanjian di luar pengadilan untuk melepaskan tuntutan pidana. Kami tidak mau menandatangani. Lalu, dia mengancam kami. Dia bilang kami punya cucu lain yang tinggal di desa dan agar kami berhati-hati. Saya merasakan darah saya mendidih. Dian, kamu lebih menjijikkan dari yang kubayangkan. Dan Bapak Ibu mengambil uangnya? Tidak. Wanita tua itu menjadi emosional. Kami ingin keadilan. Nyawa Cahyo. Kami tidak bernilai Rp3 miliar. Saya menggenggam tangannya. Baik sekali. Kalau begitu sekarang saya akan memberitahu Ibu sesuatu. Dian tidak membunuh putra Ibu sendirian. Mengeluarkan salinan penyelidikan pribadi saya tentang kecelakaan itu. Saya menghabiskan waktu sebulan penuh untuk mencari pemilik bengkel di daerah Bekasi, tempat mobil itu dibawa. Dia mengonfirmasi kepada saya bahwa remnya telah disabotase dengan sengaja dan pengemudi yang melarikan diri itu bahkan tidak ada. Itu adalah rekayasa Dian. Cahyo telah menemukan penipuan keuangan dan akan melaporkannya. Dian mengajaknya makan malam, memasukkan sesuatu ke dalam minumannya, memasukkannya ke dalam mobil dalam keadaan pingsan dan menyebabkan kecelakaan itu. Wanita tua itu pingsan. Kami harus memanggil ambulans. Itu kacau. Tetapi ketika petugas medis membawanya ke rumah sakit, saya ditinggal sendirian di ruang rapat. Menatap pohon-pohon di jalan. Ahli IT masuk dengan wajah muram. Elara, saya sudah memulihkannya. Seminggu sebelum meninggal, Cahyo mengambil foto banyak dokumen. Pembukuan ganda, perusahaan pendapatan yang digelembungkan, kontrak palsu, dan juga dia menelan ludah. Ada rekaman suara. Saya memakai headphone. Terdengar suara Cahyo, muda dan gugup. Pak Dian, akun-akun ini tidak cocok. Ada Rp50 miliar pendapatan yang tidak memiliki kontrak atau faktur. Ini kejahatan. Saya harus melapor ke Dewan Direksi dan OJK. Kemudian suara Dian. Halus. Licik. Cahyo. Nak. Kamu masih sangat muda, kamu tidak mengerti bagaimana bisnis bekerja. Begini saja, aku beri kamu Rp3 miliar. Kamu mengundurkan diri dan pergi tinggal di luar negeri. Biarkan masalah ini berlalu. Ini bukan masalah, Pak, ini kejahatan. Saya menghormati Bapak, tapi Dian tertawa terbahak-bahak. Apa kamu tahu berapa banyak uang yang kuberikan setahun kepada pejabat tinggi pajak di Jakarta? Apa kamu tahu berapa banyak politisi yang ada di sakuku? Jika kamu melaporkanku, apa menurutmu besok? Kamu tidak akan ditangkap karena kepemilikan pornografi anak? Atau lusa kamu akan ditemukan bunuh diri karena penyesalan? Rekaman berakhir. Saya melepas headphone. Tangan saya gemetar, tetapi bukan karena takut. Dengan rekaman ini, bukti penipuan, dan kesaksian pemilik bengkel sudah lebih dari cukup agar Dian membusuk di penjara sampai akhir hayatnya. Tetapi saya membutuhkan sesuatu yang lain. Saya membutuhkan Sinta. Saya meneleponnya. Dia menjawab dengan suara serak. Elara, aku sudah membuat keputusan. Aku bersedia bekerja sama. Tapi aku punya satu syarat. Katakan, aku ingin kamu menjamin bahwa anakku, siapapun ayahnya, akan lahir dengan selamat dan tumbuh tanpa masalah. Aku tidak menginginkan uangmu. Aku ingin
Aku ingin kamu menjadi ibu baptisnya. Saya membeku. Itu melebihi apapun yang saya perkirakan. Sinta, apa kamu sadar? Apa yang kamu katakan? Kamu memintaku menjadi ibu baptis anak dari selingkuhan. Suamiku, aku tahu. Suaranya pecah. Aku tahu hidupku sudah hancur. Orang tuaku di kampung sudah membuangku. Teman-temanku memblokirku. Ketiga pria itu membenciku. Aku hanya punya anak ini. Aku tahu aku tidak pantas menjadi ibu. Tapi aku ingin mencarikan perlindungan yang baik untuknya. Kamu sangat berkuasa. Jika kamu melindunginya, dia akan memiliki harapan. Ada keheningan panjang. Kita bertemu langsung untuk membicarakan ini, kata saya. Kami bertemu di sebuah kafe terpencil di pinggiran Jakarta Selatan. Sinta tampak semakin kurus, dengan lingkaran hitam yang dalam, tetapi perutnya yang berusia 4 bulan sudah terlihat. Dia menggeser sebuah flash disk di atas meja. Kontak Hugo dan Louis, bukti transfer, chat WhatsApp, semuanya ada di sana. Hugo memberiku Rp 500 juta, Louis memberiku Rp 1,2 miliar, ditambah Rp 2 miliar dari Dian. Totalnya Rp 3,7 miliar. Aku tahu ini penipuan, aku bersedia mengembalikan uangnya dan masuk penjara, tapi apa? Tapi aku ingin melahirkan bayiku. Dia menatap saya dan saya melihat di matanya sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya padanya. Keras kepalaan yang putus asa. Elara, aku tahu kamu membenciku. Aku juga membenci diriku sendiri, tapi anak ini tidak bersalah. Aku pergi ke klinik lain untuk mengulangi tes DNA. Ini anak Dian. Kali ini nyata. Saya mengambil flash disk itu tanpa berkata apa-apa. Orang tuaku sangat kolot, lanjutnya. Ketika aku lulus SMA, mereka tidak mau membiayai kuliahku. Mereka bilang buat apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi. Aku mencuri uang dari rumah dan pergi ke Jakarta untuk bekerja. Aku kuliah di universitas terbuka di malam hari sampai akhirnya aku berhasil masuk ke perusahaanmu. Aku pikir Dian bisa membantuku, bahwa dia akan memberiku kehidupan yang kuinginkan. Aku salah. Seharusnya aku tidak serakah dan mencari jalan pintas. Tapi sekarang aku hanya menginginkan anak ini. Aku ingin dia tumbuh dengan baik, tidak sepertiku. Air matanya jatuh, tetapi dia tidak terisak. Dia menyekanya dengan punggung, tangan dengan gerakan kasar. Kenapa kamu tidak menggugurkannya? Tanya saya. Aku sudah pernah melakukannya sekali. Saat umur 18 tahun. Aku tidak tahu apa-apa. Aku pergi ke klinik dukun beranak ilegal dan hampir mati. Dokter bilang, dinding rahimku menjadi terlalu tipis dan jika aku menggugurkan lagi, kemungkinan besar aku tidak akan pernah bisa hamil lagi. Dia tersenyum pahit. Ironis, kan? Aku mencari nafkah dengan tubuhku dan aku hampir kehilangan hak untuk menjadi ibu. Saya menatapnya dan tiba-tiba merasakan sengatan kelelahan moral. Saya pikir, perang ini akan menjadi kepuasan murni dan balas dendam, tetapi sekarang, duduk di depan wanita yang telah saya benci dengan sepenuh jiwa, saya hanya merasa hampa. Sinta, kata saya, aku tidak akan menjadi ibu baptis anakmu, tapi aku bisa membantumu. Aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, kamu bersaksi bersamaku untuk memasukkan Dian ke penjara karena penipuan, penyuapan, dan pembunuhan. Sebagai imbalannya, aku akan bersaksi untukmu agar kamu mendapatkan hukuman percobaan minimum untuk penipuan. Aku akan memberimu uang untuk pergi dari negara ini dan memberikan anak itu untuk diadopsi. Dengan begitu kamu bisa memulai dari nol. Kedua, kamu melahirkan anakmu dan membesarkannya sendiri. Aku akan mencarikanmu pekerjaan yang layak, tetapi kamu harus menerima bahwa selama sisa hidupmu kamu akan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas anak itu. Tidak ada lagi klub malam di SCBD, tidak ada lagi pria kaya, tidak ada lagi jalan pintas. Dia menatap saya dan perlahan cahaya kembali ke matanya. Aku pilih yang kedua. Kenapa? Dia menyentuh perutnya dan berbisik, karena aku ingin mencoba hidup tanpa bergantung pada pria. Saya mengulurkan tangan saya. Dia terkejut sesaat dan kemudian menjabatnya. Tangannya dingin, tetapi cengkeramannya kuat. Kalau begitu, senang berbisnis denganmu, kata saya. Misi pertamamu. Telepon Dian. Katakan padanya kamu memiliki bukti penipuan pajaknya dan peras dia. Minta Rp 750 juta. Aku ingin, saat kamu berbicara dengannya kamu membuatnya mengaku bahwa dialah yang menyuruh membunuh Cahyo Nugroho. Wajah Sinta memucat.
Tapi ini jebakan. Saya tersenyum. Ini bukan balas dendam murni. Dian lebih bodoh dari yang saya kira, dan juga lebih kejam. Sehari setelah telepon Sinta, dia muncul dengan uang tunai dalam tas kerja, bukan Rp 750 juta. Tapi Rp 75 juta dan dokumen pengalihan hak citra dan kerahasiaan. Dia ingin membeli bukti darinya, dan memaksanya menandatangani, agar dia tutup mulut. Selamanya di bawah ancaman tindakan hukum. Sinta mengikuti instruksi saya, berpura-pura ragu, berpura-pura takut dan akhirnya menerima dengan enggan. Dia menandatangani kertas itu, mengambil uangnya dan secara tidak sengaja menumpahkan kopi ke celana Dian. Saat dia membersihkan diri, penyelidik saya mengambil foto dari semua pertukaran itu, tetapi ini baru permulaan. Pukulan mematikan datang setelah Dian meninggalkan kafe. Dia mengemudi ke pinggiran Jakarta, menuju kawasan industri di Bekasi, tempat bengkel mekanik itu berada. Di sana ada saksi kunci, yang dia suap 3 tahun lalu. Dia tidak tahu bahwa saya telah memasang alat pelacak dan mikrofon di ponsel Sinta dan bahwa, sebelum berpisah dia telah menyelipkannya ke dalam saku jas Dian. Pak Asep, terdengar suara Dian melalui headphone saya. Kita punya masalah. Pelacur itu punya dokumen Kahyo. Aku harus melenyapkan barang-barang itu dan keluar dari sini. Carikan aku kontak yang bisa membawaku menyeberang ke Sumatera. Malam ini, Pak Asep, pemilik bengkel, adalah orang yang telah memanipulasi rem mobil. Saya telah menghabiskan 2 bulan mencari titik lemah Pak Asep. Anaknya sedang kuliah di Bandung, dibiayai penuh oleh Dian. Tetapi Pak Asep tidak tahu bahwa anaknya juga sekarang di bawah pengawasan dan perlindungan saya. Pak Dian, suara Pak Asep gemetar, keadaannya sangat buruk. Si Elara itu tahu sesuatu. Kemarin polisi dari Polda Metro Jaya datang menanyai saya soal kejadian 3 tahun lalu. Apa yang kamu takutkan, bodoh? Teriak Dian. Jika kamu tutup mulut, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Tapi jika kamu berani buka mulut, nyawa anakmu. Kamu tahu apa yang akan terjadi padanya. Saya mengepalkan tangan. Ancaman. Di gudang senjata Dian selalu ada taktik yang sama. Bos, kata Pak Asep tiba-tiba. Saya sudah memikirkannya baik-baik, anak saya. Sudah saya beritahu untuk bersembunyi. Saya akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Melalui headphone terdengar suara statis, kemudian hinaan Dian, pergumulan, dan akhirnya suara pukulan keras dan jeritan tertahan Pak Asep. Pak Asep, tidak. Ada yang menjawab. Saya segera menelepon polisi dan mengemudi dengan kecepatan penuh menuju bengkel di Bekasi. 20 menit kemudian, patroli polisi dan saya tiba hampir bersamaan. Pak Asep tergeletak di lantai dikelilingi genangan darah dengan trauma kepala parah. Akibat kunci Inggris, tetapi dia masih bernapas. Dian telah melarikan diri, namun ada jejak darah. Dia juga terluka. Tutup akses keluar Jakarta lewat tol Cikampek dan Pelabuhan Merak, kata saya kepada inspektur yang bertugas. Dia tidak mungkin pergi jauh. Dan Pak Asep adalah saksi kunci, dia harus selamat. Inspektur menatap saya dengan ekspresi rumit. Bu Elara, bagaimana ibu tahu ini akan terjadi di sini? Karena saya sudah berminggu-minggu mendengarkannya, saya menunjukkan kartu Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, saya dan sebuah dokumen bermeterai penyadapan legal. Pak Inspektur, disetujui oleh hakim investigasi di bawah. Kerangka penyelidikan KDRT berkelanjutan dan ancaman pembunuhan terhadap saya dan lingkungan saya. Hakim Agung Bapak Wijaya telah secara pribadi mengawasi izin tersebut. Dian ditangkap 6 jam kemudian. Dia mencoba menaiki feri di Pelabuhan Merak, menuju Bakauheni, Lampung, tetapi mereka mencegatnya di pelabuhan. Kakinya hancur karena pukulan yang diberikan Pak Asep dengan batang besi saat membela diri, jadi dia tidak bisa lari cepat. Tetapi yang paling penting adalah dia terlalu percaya diri. Dia percaya bahwa Pak Asep tidak akan pernah memberontak, bahwa Sinta telah dibungkam dengan uang, dan bahwa saya masih istri penurut yang akan membersihkan kekacauannya. Ketika mereka memasukkannya ke dalam mobil polisi, saya melihat bagaimana dia, dengan rambut acak-acakan, darah kering di dahi, setelan desainer robek di bahu, tetapi kebencian di matanya masih membara. Elara, dia berteriak dari dalam mobil patroli. Kamu akan mati dengan cara terburuk. Bahkan sebagai hantu pun, aku tidak akan memaafkanmu. Saya mendekat ke jendela mobil patroli dan menatapnya tajam. Dian, apa kamu tahu di mana orang tua Cahyo hari ini? Dia terdiam. Mereka ada di RS Polri. Kramat Jati menjaga Pak Asep.
Ibu Cahyo bilang jika Pak Asep selamat dan bersaksi, dia bersedia memaafkannya dan membagi sebagian kompensasi dengannya. Ayahnya bilang akhirnya dia tidak akan bisa tidur nyenyak karena pembunuh anaknya akan membusuk di penjara. Saya membungkuk ke kaca dan berkata, hanya agar kamu mendengarnya. Kamu sudah kalah. Bukan melawanku, melawan dirimu sendiri, melawan keserakahanmu, kekejamanmu, kesombonganmu. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya, tapi kamu lupa bahwa orang punya hati. Pak Asep mungkin penjahat, tapi dia mencintai anaknya. Sinta mungkin wanita panggilan, tapi dia ingin menjadi ibu. Dan aku. Saya menegakkan tubuh dan menatapnya dari atas. Aku punya cinta. Aku benar-benar mencintaimu, Dian. 17 tahun lalu, saat kamu membacakan puisi Chairil Anwar di koridor kampus. Aku pikir kamu adalah pria paling mulia di dunia. Tapi, sekarang aku mengerti bahwa kamu tidak pernah mencari cahaya. Kamu hanya membiarkan dirimu diserap oleh kegelapan, sampai kamu menjadi kegelapan itu sendiri. Mereka membawanya pergi. Saya berdiri di sana melihat mobil polisi menghilang di Jalan Tol Jakarta Merak. Tiba-tiba saya merasakan kelelahan yang luar biasa. Sinta keluar dari bayang-bayang dan memegang lengan saya. Elara, apa kamu baik-baik saja? Ya, saya menarik napas dalam-dalam. Hanya sedikit lelah. Dan sekarang apa yang kita lakukan? Saya merapikan kerah selendang saya. Sekarang kita pergi ke perusahaan untuk mengadakan konferensi pers. Kita akan mengumumkan bahwa Dian Pratama telah diberhentikan dan diserahkan ke pengadilan. Kita akan memperkenalkan dewan direksi baru. Kita akan membekukan IPO untuk saat ini, tapi kita akan memulainya kembali secepat mungkin dan aku akan mengumumkan. Saya melihat ke timur, di mana langit Jakarta mulai diwarnai abu-abu kebiruan fajar. Aku akan mengumumkan bahwa era Elara Kusuma dimulai. Konferensi pers berjalan lebih lancar dari yang saya kira. Saya berdiri di podium markas besar perusahaan di kawasan Kuningan. Di belakang saya ada logo baru. Saya telah menghilangkan kata Pratama dan menamai ulang perusahaan menjadi Fajar Inovasi, bintang fajar yang bersinar sebelum matahari terbit. Di bawah duduk para jurnalis dari bisnis Indonesia, kontan, investor, dan perwakilan pekerja. Saya mengenakan setelan blazer putih yang dibuat khusus. Memar di pipi kiri saya hampir hilang, tetapi saya sengaja meninggalkan jejak yang terlihat menggunakan riasan secara terbalik, bukan untuk membuat orang kasihan, tetapi sebagai medali perang saya. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada semua orang. Saya mulai dengan suara tegas sebagai pemegang saham pendiri perusahaan. Saya gagal mendeteksi tepat waktu tindakan ilegal yang dilakukan oleh manajemen Puncak. Ini tanggung jawab saya. Saya minta maaf kepada keluarga korban, investor yang tertipu, dan semua karyawan Fajar Inovasi. Saya membungkuk ke depan selama 3 detik. Kedua, saya akan membuat beberapa pengumuman. 1. Bapak Dian Pratama telah diberhentikan secara permanen dari semua jabatannya dan saat ini berada dalam tahanan sementara tanpa jaminan di bawah tuduhan percobaan pembunuhan berencana, pembunuhan, penyuapan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. 2. Perusahaan telah membentuk komisi investigasi internal yang akan bekerja sama sepenuhnya dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dan OJK, tanpa ampun, tanpa ditutup-tutupi. Dan 3. Dewan Direksi akan diperbarui secara keseluruhan. Saya sendiri akan mengambil alih jabatan CEO sementara sampai penerus yang optimal ditemukan. Terdengar gumaman di antara hadirin. Seorang jurnalis dari Surat Kabar Ekonomi mengangkat tangan. Bu Elara. Apa hubungan pernikahan ibu saat ini dengan Pak Dian? Kami secara resmi bercerai. Saya memiliki hak asuh penuh atas anak-anak saya, dan kontrol mayoritas atas kepemilikan saham perusahaan ini. Ini putusan Pengadilan Agama. Saya mengangkat map itu. Semuanya sesuai hukum. Terbuka, untuk pengawasan publik. Jurnalis lain bertanya, ada rumor bahwa ibu menggunakan kasus KDRT dan pembunuhan lama untuk melakukan kudeta korporat terencana terhadap mantan suami. Ibu, bagaimana tanggapan ibu tentang itu? Saya tersenyum. Jika yang dimaksud terencana adalah saya menghabiskan 3 bulan dalam diam mengumpulkan bukti perzinahan dan pengalihan modal suami saya, dan kemudian 3 bulan lagi menyelidiki pembunuhan yang coba dia tutupi, maka, ya, itu adalah tindakan terencana. Dan jika kudeta korporat yang dimaksud adalah
Setelah menerima tamparan di depan umum di depan 500 orang, saya memutuskan untuk tidak menjadi korban yang diam seperti biasa. Maka ya, saya melakukan kudeta. Saya menatap tajam ke mata jurnalis itu. Tapi Pak, saya tanya sesuatu. Jika pasangan Anda mencuri tabungan Anda, melakukan penipuan skala besar di rumah Anda sendiri dan ternyata juga seorang pembunuh yang menyamar, apa yang akan Anda lakukan? Berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan makan malam? Atau tampil ke depan untuk membongkar semuanya? Jurnalis itu terdiam. Saya memilih untuk tampil ke depan, lanjut saya. Itu tidak mudah. Saya telah membayar harga yang sangat mahal. Pernikahan saya, stabilitas anak-anak saya, 17 tahun terakhir hidup saya, tetapi sebagai gantinya, saya telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keadilan dan kebebasan. Setelah konferensi pers, saya kembali ke kantor saya. Ratna, sang CFO, masuk di belakang saya dengan setumpuk map. Elara, ini daftar usulan untuk direksi baru. Sebagai CTO, kami telah mendatangkan mantan direktur Telkomsel dan ini adalah umpan balik pertama dari investor. Dia berhenti dan tersenyum. Mereka semua bilang bahwa ibu bagi mereka jauh lebih bisa diandalkan daripada Dian Pratama. Saya mengambil map itu tanpa membukanya dan menatapnya. Ratna, kenapa kau mendukungku? Dia terdiam sesaat dan kemudian duduk. Karena saya juga seorang wanita, karena saya punya anak perempuan, dan karena saya telah melihat terlalu banyak Elara. Di dunia korporat ini berakhir menjadi wanita yang hancur oleh obat penenang, sebagai kerusakan tambahan atau langsung menjadi bagian dari perabotan suami mereka. Saya ingin melihat apakah seorang Elara bisa menjadi ratu di papan Katur. Dan sekarang dia mengulurkan tangannya. Yang mulia, bawa saya bersama Anda, berperang. Saya menjabat tangannya dengan kuat. 3 bulan berikutnya gila-gilaan. Saya bangun jam 6 pagi, menyiapkan sarapan untuk Bima dan Lestari, mengantar mereka ke sekolah internasional di Pondok Indah, dan pergi ke perusahaan untuk serangkaian rapat, merestrukturisasi krisis keuangan dan menangani inspeksi dari Ditjen Pajak. Saya pulang ke rumah jam 10 malam, memeriksa PR, menidurkan mereka dan terus memeriksa laporan hukum sampai dini hari. Saya kurus 8 kilogram. Rambut saya beruban, tetapi perusahaan bangkit kembali. Kami meluncurkan lini perangkat lunak baru. Kami mendapatkan kembali kepercayaan dari dana investasi Jakarta dan Singapura. OJK memutuskan bahwa manajemen baru tidak terlibat dengan kejahatan sebelumnya, dan menjatuhkan sanksi korporasi minimum kepada kami. Kami melanjutkan rencana IPO di BI dan dengan penilaian pasar yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Karena pasar membuktikan bahwa perusahaan teknologi yang sehat dan tanpa noda korupsi jauh lebih berharga. Lebih penting lagi, saya menemukan kembali diri saya sendiri. Saya bukan lagi istri Dian, bukan ibu Bima, dan Lestari, bukan putri Dekan Kusuma. Saya Elara Kusuma, pengacara, pengusaha, pejuang. Orang tua Cahyo Nugroho datang menemui saya di kantor saya. Wanita tua itu membawakan saya sekotak kue kering buatan sendiri dari kampung. Sang ayah menggenggam tangan saya dan menangis di sisi wajahnya yang tidak lumpuh. Bu pengacara. Tidak, Bu direktur, kata wanita tua itu. Sidang untuk kasus anak saya dimulai minggu depan. Jaksa bilang Dian bisa kena 30 tahun. Penjara seumur hidup dengan mengakumulasi kejahatan. Saya mengangguk. Saya tahu. Saya akan bersaksi sebagai saksi utama jaksa, penuntut. Ibu tidak menaruh dendam pada kami? Awalnya kami tidak mempercayai ibu. Kami pikir karena ibu istrinya, ibu akan mencoba menutupinya. Saya tidak menaruh dendam, kata saya kepada mereka. Saya berterima kasih. Jika bukan karena kegigihan Bapak Ibu, kasus ini akan diarsipkan di laci Pengadilan Negeri selamanya. Bapak Ibu membuktikan kepada saya bahwa keadilan, meskipun terkadang lambat dan buta di Indonesia, akhirnya datang juga. Ketika mereka pergi, Sinta masuk. Perutnya sangat besar. Dia hamil 7 bulan berjalan dengan berat, tetapi warnanya jauh lebih baik. Mengikuti rencana saya telah mendapatkannya posisi sebagai staf administrasi biasa di anak perusahaan yang jauh di Tangerang. Gajinya dasar, tetapi cukup untuk hidup dengan bermartabat. Elara, dia memanggil saya dengan nama depan saya sekarang. Saya sudah memikirkannya baik-baik. Ketika anak ini lahir, saya ingin dia memakai nama belakangmu. Saya terkejut. Kusuma? Ya, saya ingin namanya Lukas Kusuma. Kamu akan menjadi pelindungnya dalam bayang-bayang.
Saya tidak ingin dia pernah tahu bahwa ayah kandungnya adalah seorang pembunuh yang ada di rutan Cipinang, atau bahwa ibunya adalah seorang penipu dan wanita panjat sosial. Saya ingin dia memiliki lembaran kosong. Saya menatap tajam ke perutnya yang bulat dan tiba-tiba merasakan beban yang sangat aneh seperti tanggung jawab ilahi. Sinta, anak itu boleh memakai nama belakangku. Tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Apa saja? Hiduplah dengan baik, tapi bukan demi dia, melainkan demi dirimu sendiri. Selesaikan kuliah jarak jauh di UT, belajar bahasa, dapatkan pekerjaan serius. Jangan pernah lagi bergantung pada rekening koran seorang pria dan jangan pernah mencoba mencari jalan pintas yang mudah. Dunia adalah jalan yang sangat sempit bagi kita para wanita, tetapi sesempit apapun jalannya, itu adalah tanah yang kokoh, bukan jurang. Air matanya jatuh, tetapi dia tersenyum. Aku berjanji. Aku sudah mendaftar di jurusan administrasi negara di UT. Ketika aku lulus aku ingin ikut tes CPNS atau mencoba naik jabatan secara legal di perusahaanmu dari bawah. Bagus, kata saya, aku akan menunggumu. Sidang pidana terhadap Dian dimulai pada awal musim hujan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mengenakan toga hitam pengacara saya dan duduk di kursi saksi. Di depan saya ada pengacara pembela Dian, salah satu pengacara pidana termahal dari kawasan Menteng, terkenal karena mengeluarkan koruptor kaya dari penjara. Bu Elara, interogasi dimulai. Anda dan klien saya, Pak Dian Pratama, menikah selama 17 tahun. Anda menyatakan adanya KDRT berkelanjutan, tetapi mengapa Anda menunggu sampai tahun ini untuk melaporkannya? Karena sebelumnya dia tidak pernah memukul saya di tempat yang bisa dilihat orang lain, kata saya dengan tenang. Karena sebelumnya pukulan yang dia berikan di rumah selalu di tempat yang bisa ditutupi pakaian saya. Terdengar keributan di ruang sidang. Hakim ketua mengetukkan palu. Bu Elara, Anda mengumpulkan sejumlah besar bukti. Perselingkuhan, pencucian uang di Singapura, penyembunyian pembunuhan. Bukankah benar bahwa semua penyelidikan ini Anda mulai setelah mengetahui bahwa dia berselingkuh? Benar. Kalau begitu, bisa disimpulkan bahwa motivasi Anda yang sebenarnya bukanlah keadilan warga negara, melainkan balas dendam pribadi dan ekonomi? Saya tertawa. Pak pengacara, izinkan saya bertanya. Jika Anda menemukan bahwa salah satu mitra firma Anda mencuri uang dari Anda dan Anda mengumpulkan bukti secara diam-diam dan melaporkannya ke polisi, apakah itu disebut balas dendam? Atau menegakkan keadilan? Pengacara itu tergagap. Ini hal yang berbeda. Ini tidak persis sama. Dian mencuri pernikahan saya, kepercayaan saya, 17 tahun masa muda saya dan selain itu dia mencuri uang dari perusahaan yang kami bangun bersama dan dia mencuri nyawa Cahyo Nugroho. Saya mengumpulkan bukti agar dia membayar perbuatannya. Jika hukum Indonesia menganggap itu balas dendam, maka saya mengaku bersalah. Tetapi bahkan jika itu murni balas dendam, itu tidak mengubah fakta hukum bahwa klien Anda melakukan kejahatan tersebut. Pengacara pembela mengubah taktik. Bu, Anda berteman dengan Nona Sinta Rahayu untuk mendapatkan informasi intim tentang klien saya melalui penipuan. Anda memasang alat penyadap di properti orang lain. Bukankah itu secara mencolok, melanggar hak privasi mendasar? Sintalah yang menghubungi saya lebih dulu di media sosial. Dia sendiri yang memamerkan sebagian hubungannya dengan Dian kepada saya. Saya tidak memaksanya atau menekannya melakukan apapun. Saya berhenti sejenak, lebih sabar daripada dia dalam bermain. Anda menyembunyikan mikrofon. Apakah itu legal? Tidak legal. Saya akui secara terbuka di depan ruang sidang. Dan justru, karena itulah saya tidak memberikan rekaman kamar tidur itu sebagai bukti di ruang sidang ini. Semua bukti dokumenter dan kesaksian yang diajukan jaksa, penuntut hari ini diperoleh melalui saluran hukum, penggeledahan polisi, saksi, ahli yang berwenang, kesaksian Pak Asep si mekanik. Pak pengacara, jika Anda ingin menggunakan moralitas saya yang meragukan untuk menyerang kredibilitas bab berita acara pemeriksaan, silakan. Tetapi saya pikir pengadilan dan masyarakat Indonesia jauh lebih peduli untuk mengetahui apakah Dian membunuh orang yang tidak bersalah daripada apakah saya istri yang sempurna dalam penyelidikan saya, atau tidak. Saya menatap kursi terdakwa. Saya tidak sempurna. Saya telah membuat kesalahan. Saya mempercayai secara buta orang yang tidak seharusnya. Saya melepaskan karier pengacara saya yang cemerlang untuk menjadi ibu rumah tangga teladan. Bahkan, ketika saya menemukan perselingkuhan awalnya,
saya memiliki fantasi bodoh untuk bisa memperbaiki pernikahan. Tapi pada akhirnya saya memilih kebenaran. Saya memilih untuk memakai toga, duduk di pengadilan dan menceritakan semuanya. Meskipun itu berarti muncul di berita TV, meskipun anak-anak saya harus menanggung bisik-bisik di halaman sekolah. Suara saya sedikit pecah, tetapi saya menelan ludah dan menenangkan diri. Dan saya duduk di sini hari ini, bukan hanya untuk balas dendam, ini untuk memberitahu semua wanita di negara ini yang berada dalam situasi saya, bahwa kamu bisa dikhianati, tetapi kamu tidak bisa dihancurkan. Kamu bisa dijatuhkan dengan tamparan, tetapi kamu bisa bangkit. Kamu bisa menangis, tentu saja, tetapi setelah menyeka air mata kamu harus mempersenjatai diri sampai ke gigi dan berjuang. Di ruang sidang tidak terdengar suara sedikit pun. Dian duduk di kursi terdakwa, mengenakan rompi oranye tahanan. Kepalanya telah dicukur dan dia tampak menua 20 tahun. Dia menatap saya dan di matanya ada sesuatu yang tidak bisa saya baca. Kebencian, penyesalan, kekalahan total. Saya sudah tidak peduli lagi. 3 hari kemudian vonis dijatuhkan. Dian Pratama dijatuhi hukuman 20 tahun, penjara karena pembunuhan berencana, 8 tahun karena pencucian uang dan penipuan skala besar dan 4 tahun lagi karena penyuapan berkelanjutan terhadap pejabat publik. Total hukuman digabungkan menjadi maksimum legal di Indonesia. Dia tidak akan menginjak jalanan setidaknya dalam 20 sampai 25 tahun ke depan dalam hidupnya. Dia tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Saat keluar dari Pengadilan Tinggi Jakarta, saya dikelilingi oleh puluhan mikrofon dari TV One, Metro TV, dan Kompas TV. Bu Elara, apakah Anda puas dengan vonisnya? Keadilan telah ditegakkan, jawab saya singkat. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk dipuaskan. Seorang pemuda cerdas meninggal. Sebuah keluarga hancur di desa, di Jawa Tengah. 17 tahun terakhir hidup saya adalah kebohongan. Ini bukan kemenangan. Ini hanya titik akhir. Apakah Anda akan mengunjunginya di lapas Cipinang? Tidak. Kami sudah selesai. Ketika dia menghina saya dengan mengatakan sudah, waktunya perempuan tua pemarah itu menyingkir. Ketika dia menyewa kamar hotel dengan selingkuhan berusia 24 tahun di hari ulang tahun pernikahan kami. Ketika dia menampar saya di depan umum mencoba mempermalukan saya. Di semua momen itu, hubungan kami berakhir selamanya. Saya menerobos di antara kamera, dikawal oleh pengacara saya dan masuk ke mobil. Saya, Sinta duduk di kursi penumpang depan. Perutnya begitu besar hingga dia hampir tidak bisa memasang sabuk pengaman. Kita rayakan? Tanyanya. Tidak, saya menyalakan mobil. Kita ke RS ya Bunda Menteng. Kamu akan melahirkan sebentar lagi, dan ini giliran pemeriksaan terakhirmu dengan dokter kandungan. Dia menatap saya dengan mata berbinar lembut. Elara, tahukah kamu satu hal? Terkadang aku merasa kamu lebih seperti kakak perempuan bagiku daripada darah dagingku sendiri. Aku tidak punya adik perempuan, kata saya, menyalakan lampu sein untuk masuk ke Jalan Jenderal Sudirman. Tapi kalau punya, aku ingin dia lebih pintar darimu, dan tidak mengulangi bencana-bencanamu. Sinta tertawa dan mengusap perutnya. Dia tidak akan begitu. Bayi ini akan sangat pintar dan orang yang sangat baik. Sepertimu. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya menginjak pedal gas. Melalui jendela, lampu-lampu Jakarta bersinar dengan segala intensitasnya. 17 tahun yang lalu, Dian dan saya berjalan di jalan ini, berpikir kami akan menua bersama. 17 tahun. Kemudian saya mengemudi sendirian di jalan yang penuh bekas luka ini, tetapi juga penuh dengan kekuatan absolut. Ini bukan akhir, ini adalah awal. 3 tahun kemudian, Fajar Inovasi IPO di Bursa Efek Indonesia. BEI. Kapitalisasi. Pasar kami melebihi Rp 1,5 triliun. Saya berada di aula utama gedung BEI di SCBD, membunyikan bel tradisional untuk menandai masuknya kami ke pasar saham. Di bawah bertepuk tangan seluruh tim saya, dana investasi besar dan anak-anak saya. Bima sudah berusia 14 tahun dan Lestari 12 tahun. Mereka mengenakan pakaian formal dan tampak seperti 2 orang dewasa kecil. Sinta juga ada di sana. Sekarang dia adalah kepala administrasi Departemen Logistik. Setelah menyelesaikan kuliah jarak jauhnya di UT, dia mengambil MBA eksekutif Universitas Swasta Terkemuka. Putranya, Lukas Kusuma, sudah berusia 3 tahun. Adalah anak yang lincah dan tampan, yang tersenyum kepada semua orang. Tidak ada
seorang pun di seluruh Indonesia yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Semua orang di perusahaan berasumsi bahwa dia hanyalah anak baptis yang dilindungi oleh Presiden Direktur. Ma. Lestari berlari ke arah saya dan memeluk kaki saya. Kalau sudah besar, nanti, aku juga mau jadi Presiden Direktur Eksekutif dan membunyikan bel. Tentu saja, sayang. Saya membungkuk dan mencubit pipinya dengan lembut. Tapi, pertama-tama kamu harus mendapatkan nilai yang sangat baik dan kemudian mulai bekerja di perusahaan dari yang paling bawah. Membuat fotokopi seperti yang dilakukan Tante Sinta. Berapa lama? Sekitar 10 atau 15 tahun. Lestari mengerutkan hidungnya. Yah, itu lama sekali. Tidak selama itu. Saya berdiri melihat panel layar hijau yang menyala dengan harga saham kami yang meroket. Itu berlalu dalam sekejap mata. Seperti 3 tahun. Terakhir ini, terlalu banyak hal telah terjadi. Melalui manajemen saya yang cemerlang, saya telah membawa perusahaan teknologi menjadi tolok ukur di Indonesia. Kami mengembangkan kecerdasan buatan untuk aplikasi medis, perangkat lunak yang membantu tunanetra berinteraksi dengan lingkungan melalui pengenalan spasial dan platform keamanan komprehensif terhadap pencucian uang yang akhirnya dibeli oleh Bank Indonesia sendiri. Saya masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di Forbes Indonesia. Mereka memberi saya penghargaan untuk lintasan bisnis dan mengundang saya untuk memberikan kuliah di UI dan Prasetya Mulia Business School. Ketika majalah bertanya kepada saya rahasia kesuksesan, saya selalu berkata, jika hidup atau seorang pria menampar Anda, pastikan untuk membalasnya dan lebih keras. Ini bukan hasutan untuk kekerasan. Ini adalah hasutan untuk mendapatkan kembali martabat Anda. Sinta, ketika Lukas berusia 2 tahun, bertemu dengan seorang pria, seorang programmer biasa, agak pemalu, tetapi benar-benar baik. Tentu saja saya menyewa penyelidik untuk menganalisis masa lalunya. Dia memiliki catatan yang bersih, dan memperlakukan Lukas seolah-olah anak kandungnya sendiri. Elara, tanya Sinta suatu hari dengan malu-malu di kantor saya, apa menurutmu, dia layak? Bagaimana menurutmu? Menurutku, dia merona. Menurutku kali ini aku ingin mencoba dengan sungguh-sungguh apa itu cinta yang normal. Kalau begitu cobalah, kata saya sambil menandatangani beberapa surat. Tapi, ingat aturan emas. Jangan pernah tinggalkan pekerjaanmu, promosimu di MBA, atau kemandirian ekonomimu demi pria manapun, bahkan yang paling baik di dunia. Itu lebih penting daripada dongeng romantis manapun. Dia mengangguk serius dan patuh seperti seorang murid. Mereka menikah dalam upacara sipil kecil dan menawan di sebuah villa di puncak pada musim semi. Saya hadir sebagai keluarga mempelai wanita. Saya masuk ke tenda bergandengan tangan dengan Lukas kecil dan menyerahkannya kepada ibunya. Lukas berlari memeluk Sinta, dan kemudian berbalik ke arah saya. Ibu baptis. Saya melambaikan tangan padanya, tersenyum. Tetapi saya merasakan mata saya berkaca-kaca. Keberadaan anak itu, buah dari perselingkuhan yang meledakkan hidup saya, telah menjadi salah satu hadiah paling mengejutkan dari takdir. Dia mengajari saya bahwa tujuan balas dendam bukan hanya untuk mereduksi musuh Anda menjadi abu, tetapi menggunakan abu itu sebagai pupuk untuk menciptakan sesuatu yang baru. Setahun setelah IPO, dalam pertemuan puncak eksekutif teknologi di Hotel Raffles, Jakarta, saya sedang beristirahat di ruang VIP sebelum presentasi saya. Pintu terbuka dan seorang wanita sempurna masuk, mengenakan setelan Chanel. Dia tampak berusia sekitar 40 pakan. An awal, elegan dan bertatapan tajam. Bu Elara Kusuma, senang akhirnya bisa bertemu langsung. Saya Indah Pertiwi, CEO, Grup Cakrawala. Saya menjabat tangannya. Nama itu sangat familiar di sektor teknologi. Indah, kita pernah bertemu sebelumnya di suatu acara. Tidak pernah secara resmi. Dia duduk, menerima kopi yang ditawarkan oleh pelayan. Tapi saya rasa kita punya beberapa kenalan yang sama. Saya mengangkat alis. Misalnya, Dian Pratama. Tangan saya, yang memegang cangkir porselen, berhenti di udara. Grup Cakrawala adalah saingan paling sengit perusahaan Dian pada masanya. Bertahun-tahun yang lalu, Dian mencuri konsesi publik yang sangat besar menggunakan taktik kotor, pencemaran nama baik, dan suap, hampir membuat perusahaan Indah bangkrut total. Indah, saya meletakkan cangkir di atas meja. Jika Anda datang mencari balas dendam terhadap Dian atas kejadian bertahun-tahun yang lalu, Anda salah orang. Saya sudah 3 tahun bercerai darinya,
dan apa yang dia lakukan bukan urusan Fajar Inovasi. Saya tahu betul. Dia tersenyum penuh teka-teki. Saya datang untuk berterima kasih. Jika Anda tidak memasukkannya ke penjara, perusahaan saya akan mati tahun itu. Indah mengeluarkan portofolio elegan dan meletakkannya di atas meja. Selain itu, saya datang untuk mengusulkan monopoli kepada Anda. Cakrawala memiliki dominasi absolut dalam otomatisasi rumah di Indonesia dan Fajar Inovasi menguasai algoritma kecerdasan buatan. Jika kita bergabung dalam KASO, kerjasama, operasi, kita akan menghancurkan kompetisi Asia Tenggara manapun. Saya memeriksa surat-surat itu dengan cepat. Kondisi yang dia tawarkan kepada saya luar biasa menguntungkan, terlalu bagus, seolah-olah dia sengaja kehilangan uang untuk bersekutu dengan saya. Indah, ini. Jangan buru-buru menolaknya, potongnya, mencondongkan tubuh ke depan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda pikir karena saya musuh mantan suami Anda, ini adalah kuda Troya, jebakan. Tapi Elara, lihat saya. Saya juga seorang wanita, eksekutif di dunia serigala. Saya juga dikhianati di masa lalu. Saya juga harus membangun perusahaan saya dari abu. Ketika saya melihat Anda, seolah-olah saya melihat diri saya sendiri di cermin. Indah merendahkan suaranya hampir menjadi bisikan konspirasi. Selain itu, saya punya sesuatu yang menarik bagi Anda. Saya punya lebih banyak kotoran tentang sisa-sisa Dian Pratama. Dari Rutan Cipinang, dia masih menggerakkan benang melalui pengacara penjara untuk mencoba menghancurkan perusahaan Anda. Apakah Anda ingin tahu siapa tikus tanahnya di dalam dewan direksi Anda sendiri? Saya menyipitkan mata. Siapa? Joko, Direktur Operasional, COO. Anda saat ini, teman akrab Dian dari universitas. Saya merasakan darah saya membeku. Joko, bajingan itu, pria yang paling cepat, menyerah dan bersumpah setia tanpa syarat kepada saya 3 tahun lalu. Direktur, yang bonusnya telah saya lipat gandakan 4 kali. Apa kamu punya buktinya, Indah? Malam ini jam 9, Hotel Grand Hyatt, kamar 1208. Joko telah membuat janji rahasia dengan pengacara boneka Dian untuk meninjau strategi penyerangan terhadap saham Anda. Jika Anda tertarik, pergilah dan dengarkan. Indah berdiri dan merapikan setelan channelnya dengan sempurna. Elara, saya tidak melakukan ini demi persaudaraan wanita semata. Saya melakukannya karena ini menguntungkan saya. Jika Joko merebut kendali Fajar Inovasi dan mengembalikannya ke lingkungan Dian, saya akan menjadi target berikutnya. Jadi aliansi kita adalah masalah kelangsungan hidup bersama. Dia berjalan menuju pintu dan berbalik sebelum keluar. Ngomong-ngomong Elara, video yang direkam dengan ponsel di mana Anda memberikan 10 tamparan kepada Dian Pratama di panggung, yang masih beredar di dark web. Saya sudah melihatnya puluhan kali dan saya jamin itu adalah hal paling memuaskan yang pernah saya tonton. Dia keluar dari ruang VIP dan meninggalkan saya sendirian. Saya duduk lama dalam keheningan. Kemudian saya mengeluarkan ponsel dan menelepon kepala keamanan perusahaan, seorang mantan komandan Kopassus yang ada dalam daftar gaji saya. Saya ingin malam ini kalian memasang mikrofon sensitivitas tinggi di kamar 1208, Hotel Grand Hyatt. Saya ingin merekam setiap kata yang diucapkan di sana. Bos, itu spionase ilegal tanpa perintah hakim. Saya memiliki kecurigaan kuat bahwa Direktur Operasional sedang melakukan kejahatan spionase industri, pengungkapan rahasia perusahaan dan upaya sabotase terhadap perusahaan terbuka. Ini adalah tindakan pencegahan untuk melindungi aset perusahaan. Saya menanggung akibatnya. Malam itu saya tidak pergi ke hotel. Saya duduk di sofa ruang tamu di Pondok Indah, mengawasi PR Matematika Bima dan Lestari, sambil mendengarkan melalui earphone tersembunyi di bawah rambut saya audio terenkripsi. Saya mendengarkan suara Joko, suara pengacara Dian, dan suara ketiga, yang tidak dikenal yang tampaknya seorang pelobi yang beroperasi di koridor politik Senayan. Dian sudah jelas, kata Joko. Jika kita berhasil membalikkan keadaan dan menghancurkan Elara secara media dan hukum, dia bersedia menyerahkan semua kendali hak suara yang masih bisa dia pengaruhi di anak perusahaan tersembunyi, setara dengan puluhan miliar. Tapi jika Dian sudah tidak punya saham, pengacara itu ragu. Kamu salah? Joko tertawa mengejek. Selama perceraian kilat, Elara, sepintar apapun dia mengira dirinya sebagai pengacara super, tidak mengorek cukup dalam. Dian masih memiliki 15% saham yang dilindungi dalam dana amanah buram di
Singapura atas nama perusahaan cangkang. Jika kita menambahkannya ke 10% milik dan meyakinkan pasar bahwa dia psikopat, kita punya margin untuk memaksakan pengambilalihan paksa di RUPS berikutnya. Tapi Elara sekarang menikmati dukungan pers. Pelobi itu terbatuk. Untuk menjatuhkannya kita butuh skandal yang sangat kotor, jenis yang menghancurkan karier moral. Itu sudah kuurus. Joko merendahkan suaranya, meneteskan racun. Ketika dia mengumpulkan bukti melawan Dian 3 tahun lalu, dia melanggar banyak garis merah. Hukum, suap, penyadapan tersembunyi, paksaan. Aku punya semuanya tercatat di hard disk. Dan seolah itu belum cukup. Hubungannya dengan mantan selingkuhan suaminya, si Sinta itu, aneh sekali. Apa kalian tahu anak yang dilahirkan? Sinta. Si Lukas itu sebenarnya. Saya merobek earphone dari telinga saya dengan kasar. Cukup, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Keesokan paginya, saya mengadakan rapat Dewan Direksi luar biasa di lantai 40. Gedung pencakar langit di Sudirman. Joko duduk di ujung meja mahoni, mengangguk, dan tersenyum kepada saya seperti anjing pudel setia yang dia pura-pura menjadi. Setiap hari, bapak-bapak anggota Dewan, saya mulai menumpukan tangan di meja. Hari ini, saya mengumpulkan kalian secara darurat untuk mengumumkan 2 resolusi segera. Pertama, Bapak Joko diberhentikan dengan segera dari jabatannya sebagai COO dan disingkirkan dari perusahaan di bawah kecurigaan pengkhianatan perusahaan. Tingkat tinggi, pengungkapan rahasia dan spionase korporat dengan agen eksternal. Senyum Joko membeku. Matanya terbelalak. Resolusi kedua. Saya melanjutkan dengan suara dingin. Saya mengusulkan untuk mengaktifkan pil racun. Mekanisme dilusi saham untuk menetralisir dana buram. Atau perusahaan cangkang apapun. Yang terkait langsung atau tidak langsung. Dengan Pak Joko atau Dian Pratama, mencegah pengambilalihan paksa apapun. Selain itu, hari ini juga kami akan mengirimkan dokumen ke KPK dan OJK, merinci rekening tersembunyi di Singapura milik Pak Dian, untuk pencucian uang. Berkelanjutan. Elara, ini perburuan penyihir. Joko melompat berdiri, merah karena marah. Kamu meludah kebohongan. Kamu tidak punya bukti apapun. Saya mengambil remote control proyektor dan menekan tombol putar. Layar LCD. Raksasa turun. File audio yang diedit diputar melalui speaker high fidelity. Ruangan itu. Setiap kata konspiratifnya, setiap penyebutan untuk menghancurkan hidup saya dan menyerang perusahaan, bergema dengan kejelasan yang mengerikan. Itu rekaman ilegal. Itu kejahatan terhadap privasi. Joko tergagap dan berkeringat deras. Itu adalah penyadapan preventif yang didukung oleh bagian keamanan perusahaan. Terbuka. Saya berbohong dengan dinginnya patung. Sebagai COO, Anda harus meninjau protokol keamanan siber yang Anda tanda tangani dalam kontrak Anda. Joko merosot di kursinya tanpa tulang. Kamu tahu. Kamu menjebakku. Indah Pertiwi memberitahuku. Sekutu yang kamu kira sudah menjualmu sebelum kamu mulai bermain. Saya menunjuk ke pintu dengan gerakan kepala. Dan 2 anggota keamanan masuk. Antar dia untuk mengambil barang-barang pribadinya dari kantornya dan beritahu bagian hukum untuk mengajukan laporan hari ini juga atas spionase industri. Dan satu hal lagi, Joko. Saya berhenti sejenak. Selain semua itu, kami akan memasukkan tuduhan kerjasama yang diperlukan dan keterlibatan dalam pembunuhan. Karena dalam kecelakaan di mana Cahyo Nugroho kehilangan nyawanya, kamu membantu Dian mencuci uang yang digunakan untuk membayar Pak Asepsi. Mekanik, kan? Dian tidak akan tahu cara menyembunyikan uang itu tanpa bantuan operasionalmu. Joko hampir pingsan di sana. Bagaimana kamu tahu itu? Pak Asep bangun dari koma setahun yang lalu, saya berbisik saat melewatinya, dan dia menyanyikan semuanya. Mereka membawanya pergi sambil menyeret kakinya. Ruang rapat tenggelam dalam keheningan kuburan. Ratna memecahkan ketegangan dengan menelan ludah. Elara, apa yang kita lakukan sekarang? Saya berdiri, mengambil blazer saya dan mengenakannya di bahu. Sekarang saya akan pergi ke penjara untuk menemui mantan suami saya. Saya akan memberitahu dia bahwa kartu busuk terakhir yang tersisa di deknya baru saja terbakar. Ruang kunjungan di Rutan Cipinang adalah tempat yang abu-abu, suram, dan menyedihkan. Hampir 4 tahun telah berlalu. Dian Pratama duduk di sisi lain kaca, pengaman. Dia mengenakan seragam oranye. Rambutnya, yang dulu selalu tertata, rapi dengan minyak rambut, sekarang dicukur, jarang, dan penuh uban. Dia sangat gemuk dan lembek.
Dia tampak seperti orang tua yang sakit-sakitan dan bungkuk. Namun, di kedalaman matanya, kebencian masih bersinar seperti bara beracun. Kamu datang lagi, gumamnya melalui telepon di bilik. Apa yang ingin kamu pamerkan di depanku sekarang? Bahwa Joko telah ditangkap? Atau bahwa akhirnya, kamu menemukan dana butaku di luar negeri dan membekukannya? Kedua hal itu, jawab saya sambil memegang gagang telepon. Tapi terutama saya datang untuk menceritakan beberapa anekdot. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi rahangnya menegang. Anekdot pertama. Sinta telah menikah dengan seorang programmer IT. Dia pria yang jujur dan memperlakukannya dengan luar biasa. Anekdot kedua. Si kecil Lukas Kusuma sudah berusia 4 tahun. Pergi ke PAUD dan adalah anak paling bahagia di Jakarta. Setiap hari ketika dia keluar dari sekolah dia datang berlari mencari saya untuk memeluk saya dan memanggil saya Ibu Baptis. Ekspresi wajah Dian hampir tidak berubah, tetapi buku-buku jari tangannya yang putih menempel pada kaca mengkhianatinya. Putra kandungnya, dibesarkan oleh cinta ayah tiri, mencintai wanita yang telah menenggelamkan ayah kandungnya. Dan terakhir, saya melanjutkan tanpa bergeming. Bima akan mendaftar di Fakultas Hukum UI, mengikuti jejak ayah saya dan saya. Lestari telah memenangkan kompetisi piano nasional remaja dan mungkin akan pergi ke Konservatorium Wina untuk pertukaran tahun depan. Agenda mereka sangat penuh. Mereka tidak punya waktu untuk datang menemuimu di penjara yang ditinggalkan Tuhan ini. Tetapi, mereka memintaku untuk menyampaikan pesan. Saya mendekat ke kaca dan merendahkan suara. Mereka bilang, terima kasih. Mereka bilang jika bukan karena sampah sepertimu, mereka tidak akan pernah menyadari betapa luar biasa, kuat, dan berkuasanya ibu yang melahirkan mereka. Mata Dian menjadi merah. Saya tidak tahu apakah karena ingin menangis atau karena kemarahan membunuh yang murni. Elara, kamu sudah menang. Dia meraung, sambil memukul kaca anti peluru. Kamu sudah menang sepenuhnya. Kamu menghancurkan kerajaanku. Kamu merenggut anak-anakku dariku. Kamu memasukkanku ke dalam kandang menjijikkan ini selama sisa hariku. Apa kamu belum cukup? Saya tidak bergeming. Kamu menghancurkan semuanya sendiri, Dian. Aku hanya berhenti membersihkan kotoranmu dan mencegahmu terus menghancurkan hidup orang lain. Saya bangkit dari kursi logam untuk pergi. Elara. Dia memanggil saya tiba-tiba dengan nada yang anehnya pecah, seperti ketika kami berpacaran di universitas. Ya, jika saat itu aku mengakui semuanya padamu, jika aku bertobat dari hati, menangis di kakimu, apakah kamu akan memaafkanku? Saya berbalik untuk menatapnya. Saya menatap pria yang pernah saya cintai dengan gila di tahun-tahun muda saya. Pria yang kemudian saya benci sampai menginginkan kematiannya dan tahanan biasa dan menyedihkan seperti sekarang ini. Tidak, jawab saya dengan ketegasan absolut, tapi kerusakan tambahan akan bisa dihindari. Cahyo Nugroho akan tetap memprogram dan makan malam dengan orang tuanya di Jawa Tengah. Pak Asep si mekanik tidak akan menderita stroke yang hampir membunuhnya. Sinta tidak akan menghancurkan usia 20-annya, dan anak-anak kita tidak akan membawa stigma sebagai anak-anak seorang pembunuh. Berkerah putih. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Kamu punya kesempatan untuk menjadi pria yang baik, Dian. Suami yang baik dan ayah yang baik. Tapi kamulah, dan hanya kamu, yang memilih jalan tol menuju neraka. Saya meletakkan gagang telepon plastik di kaitnya, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang melalui koridor panjang yang diterangi lampu neon murah. Saat keluar melalui pintu keamanan maksimum penjara, matahari Jakarta hampir membutakan saya. Sinta sedang menunggu saya di tempat parkir, bersandar di kap mobil barunya, mobil LCGC sederhana yang dia beli dengan menabung gajinya sendiri di perusahaan. Bukan Maserati yang dibelikan oleh kekasih tua manapun, itu adalah usahanya sendiri. Elara. Dia menurunkan jendela. Si kecil Lukas sedang melompat di kursi anak di belakang. Hari ini adalah pentas seni PAUD Lukas. Dia meminta ibu baptisnya, yang super bos untuk datang melihatnya di barisan depan. Kamu ikut? Saya tersenyum. Beban yang sangat besar sepertinya terangkat dari dada saya. Selamanya. Tentu saja aku ikut. Saya naik ke kursi penumpang depan. Mobil melaju di jalan tol lingkar luar. Kembali ke kota. Pemandangan pinggiran Jakarta berlalu cepat melalui jendela. Saya teringat musim panas itu 17 tahun yang lalu ketika Dian dan saya berjalan di Taman Monas makan kerupuk. Berjanji bahwa kami akan menjadi satu tim selamanya. Saya masih muda,
Saya percaya pada dongeng dan saya percaya bahwa kata-kata seorang pria di depan penghulu tidak dapat diganggu-gugat. Sekarang saya tahu bahwa cinta bukanlah ketundukan. Bukan menoleransi segalanya. Untuk menjaga foto keluarga di Instagram. Cinta sejati adalah rasa hormat timbal, balik, pertumbuhan paralel, dan martabat. Dan jika salah satu dari keduanya melanggar itu berhenti menjadi cinta dan menjadi tali di leher. Ngomong-ngomong, Elara, kata Sinta melihat ke jalan dengan senyum malu-malu. Aku hamil lagi. Saya terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Ya ampun selamat, kali ini di lingkungan yang sehat, kan? Ya, dia Merona. Suamiku dan aku ingin punya 2 anak. Lukas memakai nama belakangmu, Kusuma, dan gadis kecil yang akan datang. Ini akan memakai nama belakangnya. Menurutku itu yang paling adil. Adil, saya mengulangi kata itu sambil merasakannya. Ya, dunia tidak pernah adil bagi kita para wanita. Itulah sebabnya keadilan harus kita rebut dengan paksa dari takdir. 10 tahun setelah tamparan terkenal itu. Ibu Presiden Direktur Kusuma? Ini laporan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk tahun buku ini, asisten saya meninggalkan dosier tebal di atas meja di markas besar gedung pencakar langit di kawasan SCBD Jakarta. Dana kewirausahaan wanita Fajar yang saya dirikan telah membantu mendanai lebih dari 30.000 pengusaha wanita di Indonesia dan Asia Tenggara. Firma hukum pro bono yang saya buka khusus untuk korban KDRT dan tunjangan anak yang tidak dibayar telah berhasil menangani lebih dari 10.000 kasus sukses. Saya membalik halaman laporan dan menandatangani di bagian akhir dengan pena. Mont Blanc saya, kerjanya sempurna. Untuk tahun depan, naikkan anggaran mereka sebesar 30%. Tapi Elara, Dewan Direksi, saya mengangkat pandangan. Saya Presiden Direktur dan pemilik 60% perusahaan. Keputusan saya adalah keputusan Dewan. Asisten itu mengangguk dengan hormat dan keluar dari kantor oval besar itu. Saya berdiri dan mendekat ke jendela besar. Jakarta terhampar di kaki saya. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah panggung di kota ini juga, saya menampar wajah suami saya 10 kali di depan masyarakat kelas atas Jakarta dan berkata padanya, kamu keluar dari hidupku. Hari ini, dari menara kaca ini, saya menggunakan uang yang dia curi dan sembunyikan untuk mengubah aturan main bagi ribuan wanita. Ponsel saya bergetar. Itu putra saya, Bima. Ma, aku lulus ujian masuk Pradi. Mulai bulan depan, aku mulai magang di firma hukum pro bono Mama melawan KDRT. Saya tersenyum bangga. Saya sudah tahu. Direktur firma hukum telah membocorkan nilainya kepada saya. Katanya kamu nomor 1 di angkatanmu. Tentu saja, katanya dengan gaya khas anak muda Jakarta. Aku kan anak Elara, Kusuma yang legendaris, dan kamu juga anak Dian Pratama. Nada bicara saya menjadi lebih serius dan lembut. Bima, jangan lupakan itu. Ayahmu melakukan hal-hal mengerikan dan membayar dengan hidupnya terkurung di antara 4 dinding. Tetapi apa yang harus kamu pelajari dari darahnya, bukanlah untuk membencinya, melainkan memastikan untuk tidak pernah menjadi seseorang seperti dia. Ada keheningan di ujung telepon. Ma, minggu lalu aku pergi mengunjunginya di penjara. Saya membeku. Kamu pergi ke Cipinang? Ya, dia sudah sangat tua. Dokter di lembaga pemasyarakatan bilang dia menderita kanker parah. Mungkin mereka akan memberinya pembebasan bersyarat karena alasan kemanusiaan segera, karena waktunya tinggal sedikit. Dia memintaku untuk menyampaikan sesuatu padamu. Saya menelan ludah. Apa katanya? Dia bilang, maafkan aku. Dan ucapkan terima kasih. Dia bilang terima kasih. Telah mendidik Bima dan Lestari dengan cara yang begitu berintegritas. Begitu. Baik. Terima kasih karena tidak membiarkanku menyeret mereka bersamaku ke tempat sampah. Saya melihat awan di atas Gunung Salak di kejauhan. Saya ingat terakhir kali saya melihatnya. Kebencian dan harga diri yang hancur. Dan bagaimana 10 tahun, membusuk di sel telah berhasil mengikis cangkang monster egois itu. Dan apa jawabanmu, Bima? Aku bilang, Pa, aku memaafkanmu, tapi aku tidak memaafkanmu karena kamu pantas mendapatkan maafku atas apa yang kamu lakukan pada mama dan anak laki-laki itu. Aku memaafkanmu karena aku menolak menanggung kebencianmu sepanjang sisa hidupku. Aku bebas. Mata saya dipenuhi air mata. Anak laki-laki ini jauh lebih baik, lebih dewasa, dan lebih berbelas kasih daripada saya pada usianya. Bima, kamu jauh lebih baik dariku. Dia tertawa di ujung sana.
Jelas, Ma. Aku telah membangun hidupku dengan berdiri di atas bahu seorang raksasa wanita. Saya menutup telepon dan kembali ke meja kerja saya. Sore harinya saya memiliki konferensi video dengan delegasi UN Women di Asia Pasifik untuk memperluas beasiswa kewirausahaan teknologi kami. Malam harinya saya ada makan malam keluarga di rumah Sinta. Kami akan merayakan ulang tahun Lestari kecil, putri keduanya, dan sekalian melihat Lukas, yang sudah berusia 14 tahun dan ingin ibu baptisnya mengajarinya bermain catur strategis. Hidup terus berjalan, pertempuran tidak berakhir. Tetapi saya tidak lagi berperang untuk balas dendam. Sekarang saya berperang untuk masa depan. Untuk menciptakan jembatan, peluang, dan membangun lingkungan di mana tidak ada wanita yang ditampar wajahnya karena menuntut tempatnya di dunia. Sebelum mematikan komputer untuk pulang, saya melihat email masuk. Itu dari Ibu Tua Cahyo Nugroho dari desanya di Jawa Tengah. Di usianya yang ke-80, dia telah belajar menggunakan tablet yang saya kirimkan. Ibu pengacara Elara. Suami saya meninggal tadi malam. Dia pergi dengan damai saat tidur. Sebelum menutup matanya, dia berkata bahwa akhirnya dia akan tidur panjang dan beristirahat dengan tenang, karena dia tahu Cahyo kami tidak lagi menunggu keadilan di surga. Terima kasih telah memberi kami martabat di hari tua kami. Semoga Tuhan selalu memberkati Ibu Elara. Ibu dan kekuatan Ibu. Saya mengetik jawaban dengan cepat. Ibu, pahlawan sebenarnya adalah Bapak dan Ibu. Jika bukan karena keberanian orang tua yang tidak menjual diri mereka demi Rp 3 miliar uang darah, keadilan tidak akan pernah datang untuk menangkap para pengecut. Jaga diri baik-baik dan jika ibu membutuhkan apapun, ini nomor pribadi saya. Saya menekan kirim, menutup laptop dan mengambil tas saya. Saya keluar koridor. Di dinding, di depan lift eksekutif, tergantung sebuah lukisan. Kaligrafi Jawa besar yang diberikan ayah saya. Profesor pensiunan itu, bertahun-tahun yang lalu. Itu mengatakan pepatah kuno. Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Bertahun-tahun yang lalu saya menghadapi sendirian di sebuah ballroom tatapan kaget dan misoginis dari 500 pengusaha. Saya membalas tamparan pengkhianat itu dan menyuruh mereka semua pergi ke neraka. 10 tahun kemudian saya memiliki ribuan orang yang bekerja bahu-membahu dengan saya. Mereka bukan tentara balas dendam saya, mereka adalah teman seperjalanan saya. Mereka adalah semua wanita dan pria yang suatu hari berjalan dalam kegelapan, diinjak-injak dan membuat keputusan tak tergoyahkan untuk tidak pernah diam lagi. Pintu lift terbuka. Saya masuk dan menekan tombol parkir bawah tanah. Di bawah, menunggu mobil saya dan tujuan saya selanjutnya, karena buku itu tidak pernah ditutup. Setiap matahari terbit adalah kesempatan baru untuk menerangi dunia, untuk menjadi bintang fajar.